lama kelamaan mereka berlangganan, Ustaz. Iya. Dan tidak alhamdulillah ada yang ini yang tidak berlangganan, berlangganan terus gitu. Itu tadi karena ikhtiar kan, usaha terus lama-lama itu tadi mereka nyaman yang pelayan kita, mereka tetap pesan lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Kita lanjutkan diskusi kita kali ini, bahwasanya selain kita beribadah, kita pun bermuamalah. Ya, dari mulai jual beli, hutang piutang. Nah, kita akan sedikit ngobrol dengan ustadz muda kita. Beliau pun mulai dagang, dan sampai sekarang pun masih jual ya. Saya pun beli kismisnya, beli kurmanya, ya kan. Nah, akan sharing kepada teman-teman semua, khususnya buat para pemuda nih, buat para mahasiswa, buat para santri, buat para pelajar, termasuk jomblo-jombloati, mengisi waktu luangnya. Salah satu adalah dengan berdagang. Iya, benar. Kayak gimana awal muasal suka dagang itu dari mana temannya? Awal mula suka berdagang itu karena ini saya sering melihat orang hebat gitu. Termasuk waktu itu saya di tahun 2010-an lah. Itu kan saya kenal ini salah satu ustadz yang mana dia tinggal ini di perumahan Beringin Indah. Iya, waktu itu saya diajak join juga untuk mengelola tour and travel. Yang mana ustadznya itu ya alhamdulillah masih sampai sekarang ini jumpa gitu. Jadi lah Ustaz Abdul Haq. Gitu, Masya Allah ya. Kalau dulu kan cuma ini aja, Ustaz, cuman bantu-bantu jual orang, barang orang gitu kan. Tapi kalau betul fokusnya ketika itu. Saya kira Ustaz siapa tadi? Ustaz Aha kan. Jadi di sana saya belajar dengan berbagai inilah kan kajian-kajian yang samping oleh Ustaz. Lama-lama kan tertanam di pikiran, hati gitu kan. Lama-lama itu jadi modal bagi saya merantau seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, makanya saya belajar, melihat juga, dan saya kuatkan hati itu di tahun 2019 kemarin. Setelah saya buka usaha kurma. Lama-lama itulah oleh haji umroh gitu kan. Dan juga terkadang ada yang menanya tentang herbal ya, saya sediakan gitu kan. Karena juga sebelum itu saya belajar tentang herbal, tentang tibu nabawi gitu kan, dan sebagainya seperti itu. Kalau dilihat dari produk yang paling laku dijual, yang paling laku dijual itu biasanya kurma, Ustaz. Kurma malah. Iya, kurma dan herbal. Itu. Herbal. Ya. Yang beli biasa siapa aja? Yang beli itu bermacam-macam, Ustaz. Ada juga mahasiswa, ada juga yang sudah pengusaha, ya kan, orang kerja kantoran. Rata-rata yang kelas menengah ke atas yang beli itu, Ustaz. Karena juga kan saya share-nya itu kan lebih banyak di sosmed dan grup-grup, Ustaz. Dari situlah itu yang mulai mengenalkan usaha saya. Lama kelamaan mereka berlangganan, Ustaz. Dan tidak alhamdulillah ada yang ini yang tidak berlangganan terus gitu. Itu tadi karena ikhtiar kan, usaha terus lama-lama itu tadi mereka nyaman yang pelayan kita, mereka tetap pesan lagi gitu. Oke, Masya Allah. Jadi memang perlu dibangkitkan gairah para pemuda ini untuk berdagang. Dari mana? Nah, dari mulai terdekat ya kan. Nah, beliau alhamdulillah dari mulai jual kurma, jual kismis, jual herbal, ya kan, dan banyak produk-produk yang lainnya. Kemudian pernah nggak ditolak? Pertama-tama kali itu sering tak ditolak gitu kan. Bahkan dibilang mahal kali gitu kan. Terus juga dibilang ini produknya apa nih, asli nggak nih gitu kan. Saya bilang ya memang produknya asli Pak, memang datang dari Arab langsung gitu kan. Tapi kita ngambilnya dari Jakarta, saya bilang gitu kan. Terus juga harganya ya betul segitu Pak. Bohong nggak Pak. Jadi kita tetap ini melayani dengan baik juga gitu kan. Lama-lama dia minta maaf gitu. Dan lama-lama dia jadi langganan juga, Ustaz. Pernah kesel nggak tuh sama calon pembeli? Ya kesel Ustaz. Tapi ya bagaimanapun ya kita melayani kan. Iya. Bagaimana kita melayani secara prima lah kan gitu kan.
Ada juga tuh Ustaz waktu itu katanya apa antarlah ke rumah, ya kan udah jadi gitu. Nah sampai rumah nggak jadi Ustaz. Ya sampai ngirim. Jadi akhirnya ya udah kita bawa lagi pulang gitu kan. Oke. Ya jadi teman-teman semua jangan ragu untuk mulai berdagang ya kan, dan jangan khawatir. Memang pasti ada aja yang nolak kan? Betul. Nggak suka lah, nggak hobi lah, nggak mahal lah, dibilang palsu gitu kan. Cuman kalau kita berhenti ya selesai sudah besar. Benar. Tapi kalau kita terus berjuang, justru terbuka pintu rezeki. Benar. Nah selama dagang itu kira-kira banyakkan sukanya, banyakkan dukanya. Awalnya banyak dukanya tuh Ustaz. Ibaratnya kita harus betul-betul membangun dulu kan. Kalau setelah membangun itu alhamdulillah ya kita tinggal apa aja terima aja lagi. Terima hasil yang kita bangun kemarin gitu. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak orderan tanpa menawarkan ya. Betul. Udah dikurang-kurangi lah mempromosikan. Nah, itu kalau dulu kan sering tuh tiap hari, tiap waktu kan. Nah, sekarang kan udah dikurang-kurangannya Ustaz. Alhamdulillah tiap hari itu ada terus. Alhamdulillah gitu. Ya, jadi buat teman-teman semua khususnya para kaum milenial, kaum pemuda ya kan, mahasiswa juga, mahasiswi termasuk santri-santri kan. Kalau liburan jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Bahwa Nabi berdagang, kemudian para sahabat pun berdagang. Lebih baik kita mencari rezeki yang halal lewat perdagangan daripada kita minta ataupun pinjam gitu. Nah, alhamdulillah ada pun dari muda sudah mulai berdagang dan mendapatkan penghasilan sendiri. Memang awal-awalnya agak susah ya kan? Iya, benar. Jumpa pelanggan, menawarkan kepada pembeli, orang tolak, kemudian mungkin malu ya kan? Malu dilihat calon mertua. Tapi alhamdulillah setelah terbiasa, terkumpullah para calon pembeli menjadi pembeli menjadi pelanggan. Akhirnya udah nggak terlalu repot promosi, orang sudah mulai pesan. Betul. Oke, kalau sekarang di masa pandemi ini omset turun atau naik atau stabil? Naik Ustaz. Naik ya? Alhamdulillah. Jadi peluang buat teman-teman ya. Boleh diceritakan gimana kenaikannya? Bukannya sekarang orang omset turun gitu kan? Ya kenaikannya gini Ustaz, di bagian herbal sama ini dengan kurma tadi. Karena memang kebutuhan sekarang ini ya itu tadi, orang butuh imun kan, butuh vitamin, butuh suplemen, ya itu tadi yang alami itu disenangin orang. Jadi kita sebenarnya mempromosikan itu dengan mengedukasi Ustaz. Ibaratnya produk ini manfaatnya, ini khasiatnya, ini sunnah nabinya gitu kan. Kita sampaikan ilmu-ilmunya gitu. Jadi mereka ya tertarik dengan itu gitu. Jadi tidak hanya sekitar ngepost tapi tidak ada manfaatnya dihasilkan gitu. Justru sekarang naik omsetnya ya. Alhamdulillah itu. Bahkan dari daerah-daerah tuh order Ustaz. Dari yang kemarin tuh Dengat, Selat Panjang, juga Bengkalis ada. Sampai terakhir kemarin itu Bilahan, yang sering tuh Kampar Ustaz. Siak juga. Bahkan kemarin ada yang nanya dari Jakarta, katanya mau ke sini juga, tapi belum jadi juga kan. Mau ngambil barang ya kan gitu. Padahal kita kan ya ini juga ada kadang ke Jakarta itu ngambil barang, tapi mereka mau ngambil barang sama kita gitu. Soalnya kita nih distributor besar ya, dengan padahal ini tidak. Langsung itu Ustaz. Ya jadi bahkan ada peluang berarti buat para penonton ya. Mereka bisa jadi reseller bisa. Alhamdulillah kita punya reseller juga Ustaz. Setiap daerah-daerah itu sudah mulai ikut menjual kamu. Sudah mulai gitu. Kita kan buka reseller juga, bukan baru pun ada. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan-pesan buat para pemuda ya, yang dia sedang PSBB lah, sekarang sedang tidak kuliah. Mungkin kasih pesan-pesannya supaya mereka tetap bangkit, tetap sehat dan tetap berbisnis. Ya pesan-pesannya ya jangan pernah suruh untuk mencoba. Coba saja itu apa saja yang ingin dilakukan itu. Selagi itu halal dan baik gitu. Berpikirlah untuk mencari sesuatu yang kreatif yang tak pernah dilakukan oleh orang gitu. Tak pernah dipikirkan oleh orang, kita pikirkan, kita lakukan. Karena apa? Karena kalau kita memikirkan hal yang sama dengan orang, melakukan hal yang sama dengan orang, berarti kita sama dengan orang gitu. Buatlah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang, tidak pernah terpikirkan sama orang gitu. Supaya apa? Supaya kita berbeda dari orang. Itulah nama keunikan, kekhasan yang dimunculkan daripada diri kita sendiri itu. Sehingga orang melihat seperti Ustaz Abdul Haq, pengusaha Jawara Kasturi. Itu kan. Kenapa? Karena ada keunikannya di situ gitu. Betul-betul dia memproduksi produk ini, mengemas produk ini dan mensuplai produk ini gitu.
Dan juga seperti ada juga semansur dengan sedekahnya dan sebagainya. Jadi memang betul kita munculkanlah kreativitas dari diri kita masing-masing itu, mulai dari pola pikir, tindakan, dan juga kesadaran kita gitu. Sebenarnya semuanya itu kembali pada diri kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Oke. Terima kasih Abdul Adha ya atas kerjanya. Mudah-mudahan dengan datangnya tamu ada suatu keberkahan buat kami. Karena sahabat Nabi dia sedih kalau tidak datang tamu. Alhamdulillah datang tamu, kemudian kita bisa bikin konten. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya. Amin. Kami juga buat teman-teman para sahabat dan juga para penonton dimanapun Anda berada. Oke, jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like, kemudian subscribe, jangan lupa, dan silahkan komentar. Apabila mau berhubungan dengan Ustaz Abdul Adha, nanti akan kami berikan nomor teleponnya, nomor kontaknya, dan juga insya Allah kami akan konsisten dalam bidang dakwah dan muamalah. Ya, kita akan terus berdakwah dan juga menyiapkan umat supaya bangkit juga muamalahnya. Jangan sampai menjadi umat yang miskin, menjadi umat yang bodoh, menjadi umat yang lemah. Dan para ustadz, para muwali punya peluang dan tantangan yang besar untuk mengajak umat Islam khususnya menjadi pintar, kemudian keluar daripada kemiskinan, termasuk dosa-dosa riba dan sebagainya. Mudah-mudahan tercapai visi-misi kita berikutnya adalah membuat 1000 rumah tahfiz. Ya, nanti para pengusaha sebagian keuntungannya buat santri, buat yatim piatu, buat duafa, buat adik-adik kita yang mereka pengen ngaji, pengen hafal, tetapi dalam keadaan kekurangan. Nah, sehingga alhamdulillah ketika pengusaha bangkit, kemudian dapat profit, insya Allah keuntungannya kembali kepada umat Islam. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon doanya semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan, terus meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.